Ya, shalom Pak Ian, apa kabar? Shalom, puji Tuhan, kabar baik. Ya, saya ini kenal Pak Ian pertama kali itu waktu saya melayani di Tabanan. Ya, Ya, saya mengenal Pak Ian sebagai sosok yang ramah, sebagai orang yang dipakai Tuhan lah. puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Sampai saat ini ada aja Pak Ian ya pelayanan setiap hari. Ya, itu dah ketika kita ada banyak orang yang rindu melayani, tapi mereka tidak memiliki kesempatan. Saya puji Tuhan selalu diberi kesempatan oleh Tuhan. Oke. Itu yang membuat saya sukacita tanpa bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya. Kalau saya melihat sepertinya karena Pak Ian tidak pilih-pilih pelayanan seperti apapun yang Tuhan sediakan, Pak Ian ambil gitu ya. Bahkan termasuk hari ini nih, kayaknya baru pulang dari pelayanan ya, setahu saya. Ya, puji Tuhan. Nah Pak Ian, saya pernah sedikit ngobrol dengan Pak Ian di masa yang lalu, dan saya masih ingat sebuah kesaksian, ingin saya dengarkan kembali. Dulu kalau nggak salah Pak Ian itu perokok berat, benar nggak? Benar. Berapa banyak sih Pak Ian merokok sehingga disebut perokok berat? Perokok berat ya bukan banyak sekali. Jadi rokok saya itu 2. Kalau habis makan kita merokok pakai Jisamsu. Oke. Kalau ngemil itu pakai Marlboro putih. Habis makan Jisamsu, habis makan nasi maksudnya. Habis makan nasi Jisamsu, ngemilnya Marlboro. Wah, luar biasa ya. Kalau sehari habis berapa bungkus, Pak ya? Sudah tidak terhitung karena saya dulu kerja di hotel. Jadi uangnya lumayan. Ya, beli rokok. Betul Pak Ian, saya punya tetangga zaman jaya-jayanya pariwisata. Baru kerja berapa bulan Pak Ian sudah bawa Honda Tiger pada zaman itu. Saya melihat orang ini pariwisata kok jaya sekali. Cepat sekali mereka ekonominya berkembang. Tapi uang Pak Ian dulu berapa persen kira-kira tuh Pak Ian masuk ke rokok gitu? Waduh, kalau di persentase kan kurang tahu. Jadi saya kan di hotel tuh di guest contact, jadi kita tippingnya itu yang banyak daripada gaji. Tipnya lebih banyak daripada gaji. Kalau mengandalkan gaji waktu itu tahun 95 saya sudah dapat gaji 900.000. 95 ya? Ya, itu sebelum Krismon, dolar masih 2.000. Saya asuransi dolar 2.000 per dolar. Itu luar biasa. Zaman itu Pak Ian saya masih SD. Bekal saya paling banyak waktu SD Rp300 Pak Ian. Jadi uang Pak Ian 900.000 tuh kebayang Pak Ian. Istri saya dikasih gaji aja udah lumayan, apalagi tipping itu lebih banyak lagi. Dolar campur rupiah gitu. Jadi aduh, sampai kita nggak terhitung merokoknya itu. Saking banyaknya uang, jadi kita nggak merasa takut kurang uang karena merokok gitu ya. Iya. Nah, rupanya sampai saat ini Pak Ian ya, merokok itu katakanlah menjadi persoalan juga di satu sisi. Benar. Sehingga ya ada anjuran lah bahwa di tempat-tempat yang umum, gereja, kemudian tempat-tempat yang ada anak-anaknya kan dilarang sebenarnya merokok supaya tidak meracuni orang lain. Gitu. Tapi saya melihat Pak Ian ini sejak saya kenal nggak pernah Pak Ian merokok. Gimana ceritanya itu? Ya, itu dah saya mau saksikan. Jadi ketika saya ditangkap oleh Tuhan 2005, itu semuanya terlepas. Rokok, judi, semuanya dilepas oleh Tuhan. Tahun 95? Ya. Tahun 95? Iya, 2005. 2005 baru ditangkap sama Tuhan. Itu semuanya lepas, saya juga tidak ngerti. Caranya Tuhan tuh ajaib. Ketika saya kan uang banyak, cukup orang pariwisata, ketika main judi di kampung, lihat orang-orang di kampung tuh dia nyari uang tuh berjemur, kulitnya hitam. Betul. Muncul belas kasihan. Akhirnya nggak tega kita mengambil uangnya. Disitulah saya berhenti berjudi. Kalau merokoknya tanpa sadar kita otomatis, karena itu tadi saya memang sedikit jelas warna hidupnya. Kalau hitam, putih nggak mau abu-abu. Sekali ikut Tuhan, lepas semuanya. Jadi sebenarnya Pak Ian tidak secara khusus ingin berhenti merokok. Pak Ian hanya ingin ikut Tuhan Yesus itu jadinya. Concern ikut Tuhan Yesus, menyerahkan hati sepenuhnya, menyerahkan hidup sepenuhnya,
ternyata satu paket dilepaskan dari ikatan rokok dan juga judi. Wah, luar biasa Pak ya. Berarti ikut Tuhan Yesus itu rupanya banyak berkatnya Pak ya? Banyak sekali. Banyak sekali berkatnya, keselamatan, dan yang lain-lain. Itu yang saya rasakan. Semuanya dilepas. Iya, iya. Intinya ketika kita ada niat, sungguh-sungguh mengikut Tuhan, semuanya pasti dilepas oleh Tuhan. Tidak ada, kata orang kan harus berhenti merokok, harus minum pakai permen dan lain sebagainya. Itu masih kompromi, dan tidak sungguh-sungguh. Oke. Ini kesaksiannya Pak Ian ya. Pak Ian yang alami sendiri, jadi Pak Ian bisa berbicara kan begitu. Memang secara medis sebenarnya dilarang loh Pak Ian berhenti merokok tiba-tiba itu. Secara medis loh, secara manusia. Ya, secara medis ya. Katanya nanti banyak ekses negatifnya yang muncul entah kegangguan ginjal dan lain sebagainya. Begitu katanya Pak Ian. Tapi Pak Ian sendiri mengalami kuasa Tuhan yang sifatnya supranatural. Benar. Ya. Ini melampaui hitung-hitungan medis. Melampaui hitung-hitungan jasmani manusia. Benar. Berarti ini mujizat Pak Ian ya. Mujizat. Dan bukan itu saja, bukan saya aja. Jadi ada teman dia dari SD merokok. Ketika dia berhenti merokok sakit. Pas dia juga ikut ditangkap sama Tuhan, dia mengadu bersaksi ke saya, Pak Yan, saya mau berhenti merokok tapi saya takut sakit. Saya tanya dia, ada niat benar-benar ada niat berhenti? Ada Pak Yan, tapi saya tidak ada sakit. Saya doakan waktu itu. Tuhan lepaskan juga sampai saat ini dia berhenti merokok. Artinya saya sering berhenti merokok, tidak sakit. Tidak sakit. Saya jamin kalau kita berdoa berhenti merokok dan tidak sakit, itu terbukti Tuhan luar biasa bekerja, bukan untuk saya. Dan saya juga dipakai alat sebagai Tuhan untuk menyampaikan kepada orang lain. Dipakai alat oleh Tuhan, menyampaikan kepada orang lain. Kadang-kadang sih merenung gini Pak Ian ya. Kita kan hidup di dunia ini suka duka bergantian ya, berdampingan. Kita barangkali pernah juga mengalami pengalaman yang mungkin agak susah, sulit, bahkan pahit begitu. Tapi ketika kita sudah pulih, Tuhan bisa pakai kita melayani orang yang ada di posisi kita dulu. Yang pernah kita alami. Sehingga kita nggak hanya ngomong teori. Hidup jadinya kesaksiannya. Bahkan menjadi sebuah kesaksian yang nyata di hidup kita. Jadi bagi rekan-rekan gitu ya, teman-teman yang pernah mengalami kesusahan hari ini sedang mengalami kesusahan, jangan kecil hati. Sebab kalau kita sudah melewatinya, menang atas kesusahan itu akan menjadi kesaksian Pak Ian, betul ya? Sehingga seperti Pak Ian Ardana ini ya, yang dulunya perokok berat, ada orang temannya ingin berhenti merokok, tapi dengan kekuatan dagingnya yang lemah, ya, sehingga sakit-sakitan muncul. Tapi ketika sungguh-sungguh dibarengi penyerahan total, ada niat 100% ya. Bulan saya tanyakan sebelum didoakan, ada niat benar, ada niat merokok benar, tapi takut sakit, tidak ada sakit. Pokoknya kalau ada niat, kita berdoa. Saya tantang sampai saat ini tidak ada merokok. Luar biasa ya kesaksian ini ya. Niat, kadang-kadang niat itu kalau belum penuh susah juga. Kita mau 1.000 orang mendoakan tidak akan pernah lepas. Kalau niatnya nggak ada, makanya saya tanya orang ini, ada niat apa enggak? Iya. Tapi penting juga kita menjadi orang yang tempat orang bisa berbagi Pak ya. Artinya dia kan berani jujur dia dengan ketakutannya, dengan pergumulannya, tidak pura-pura dia. Tapi dia rindu, ingin berhenti merokok. Nah ini juga penting ya saudara-saudara ya, rekan-rekan semua yang mendengar bahwa kita menjadi orang itu nggak takut loh sharing pergumulannya, kelemahannya dengan kita, dan kita bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk menyampaikan betapa kuasa Tuhan tetap bekerja. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, mujizatnya sampai hari ini pun juga tetap berlaku sebenarnya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Ya. Tuhan tetap sama, Tuhan Yesus dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau Pak Ian ditolong dari pergumulan rokok, saya yakin, kita yakin, orang lain pun juga pasti akan ditolong. Nah, Pak Ian pada malam hari ini punya pesan bagi orang-orang yang masih merokok nih? Khususnya mungkin teman-teman Kristen kita, orang yang beriman, apa pesannya Pak Ian? Pesannya ya harus kita pertama dulu ada niat. Jadi yang pertama memang secara
kesehatan, merokok sudah merugikan kesehatan. Yang kedua, tentunya kita juga harus menyucikan diri. Seperti memang kita tidak serta-merta begitu ikut Tuhan Yesus langsung bersih semua. Ada masih seperti, mungkin saya bisa contohkan seperti di luar negeri itu ada 4 musim ya. Di antaranya ada musim gugur. Ketika musim gugur tiba, daun-daun kan semua pada rontok. Jadi begitu musim semi, tetapi tidak semua daun yang rontok. Ada 2-3 masih daun yang menempel. Nah, ketika musim semi tumbuh tunas baru, barulah daun-daun yang masih menempel itu dia jatuh karena ada tunas yang baru. Demikian juga dengan hidup kita ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tidak serta-merta kita bersih. Masih ada daun-daun lama yang masih kita gumuli sampai saat ini. Di antaranya merokok dan yang lain-lainnya. Nah, tunas baru itu menggambarkan tentang Roh Kudus. Ketika beri ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja dalam diri kita. Supaya itu dilepaskan daun-daun lama kita merokok, masa lalu yang kelam, itu bisa Roh Kudus yang melepaskannya, merontokkannya. Tunas baru itu berbicara tentang Roh Kudus. Ketika kita terima Tuhan Yesus, otomatis setiap orang percaya di dalam hati kita sudah ada Roh Kudus yang membimbing kita. Ya, terima kasih pesannya Pak Ian ya. Jadi hari ini ya, saudara-saudara, rekan-rekan semua, rupanya ada proses ya. Memang keselamatan kita terjadi sejak kita percaya. Tapi untuk memancarkan karakter Kristus, untuk kesaksian yang baik ada proses. Berproses. Jangan berhenti, jangan takut berproses. Jalani terus bertumbuh, kan gitu Pak Ian ya. Sehingga semakin lama kehidupan ilahi dari Kristus itu semakin memancar, mengalahkan segala yang jahat, sehingga hidup kita betul-betul bersinar, bahkan dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang yang dalam pergumulan yang seperti dulu pernah kita alami. Iya, benar. Iya, saya rasa sekian dulu sharing kita Pak Ian ya. Boleh saya tambahkan? Silakan Pak Ian punya. Kalau boleh, jadi Tuhan itu bukan tanpa tujuan memanggil kita. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ketika kita dipilih oleh Tuhan, Tuhan mau punya tujuan untuk memakai kita sebagai alat. Mungkin kita sedang bergumul tentang rokok, nanti seperti saya ini bisa saya menyaksikan. Bukan saja saya menyaksikan bagaimana Tuhan melepaskan roh madat dalam diri saya juga bisa menuntun orang untuk melepaskan juga roh madat yang dalam dirinya. Oke, baik. Itu tujuannya Tuhan menangkap kita untuk sebagai alat kita. Iya. Ada tujuan yang spesifik rupanya Pak Ian ya. Pak Ian yang mantan perokok berat, ya, sangat berat. 2 menu rokok berbeda, tak terhitung bungkusnya berapa banyak setiap hari, karena uang juga ada waktu itu. Nah, hari ini telah dibebaskan. Bagi rekan-rekan yang juga rindu didoakan oleh Pak Ian juga boleh sebenarnya. Ya. Bagi rekan-rekan apalagi yang punya pergumulan yang sama. Intinya ada niat berhenti. Ya, ada niat berhenti. Kalau tidak ada niat, mau 1000 orang mendoakan tidak akan pernah lepas. Baik. Nah, memang Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi kalau mau didukung oleh Pak Ian, silakan. Ya, beliau selalu menyediakan diri untuk melayani siapapun, kapanpun dan juga dimanapun sesuai dengan waktu yang Tuhan karuniakan. Saya rasa cukup Pak Ian. Iya. Selamat malam, saudara-saudara, rekan-rekan semua. Tuhan Yesus memberkati kita.